Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, seperti biasa, budayakan menonton sebelum berkomentar. Oke teman-teman semua, baik lagi bareng sama aku di konten JNT ataupun Juan Tatanya. Nah, pada konten kali ini, Juan udah ngedatangin salah satu narasumber nih ya, yang gak kalah hebat dari narasumber-narasumber sebelumnya, kayak gitu. Dan juga, mungkin ini juga masih banyak nih teman-teman yang masih ambigu dan juga masih bingung nih, kira-kira ini tuh jurusan ini nantinya bakal kayak apa, bakal seperti apa ke depannya, kayak gitu kan. Dan mungkin untuk hari ini, kebetulan banget juga, spesial banget, karena aku juga bakalan narasumber aku kali ini tuh kebetulan juga sekaligus menjabat sebagai ketua himpunan di salah satu jurusan yang ada di Universitas Padjadjaran. Oke, tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja panggil narasumber kita hari ini. Halo Kak Yuna. Halo Juan, hai guys. Oke, nah untuk narasumber kali ini ada Kak Yuna. Boleh langsung aja kali Kak Yuna untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku kenalan diri dulu ya. Halo teman-teman semuanya, nih para penontonnya Juan, gitu kan, konten Juan ini. Kenalin, nama aku Yuna. Aku sekarang dari jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, angkatan 2018. Sekilas tentang diri aku, kayaknya aku dari SMA atau bahkan dari SMP suka banget sih membangun hubungan sama orang lain. Dan mungkin itulah alasan kenapa aku cocok berada di jurusan ini. Gitu, Juan. Oke. Nah, Mbak Yuna ini kan emang kebetulan juga gak sih Mbak ya, sekarang tuh dapat amanah untuk menjadi ketua himpunan dari himpunan mahasiswa dari jurusan Humas. Benar gak sih Mbak? Yes, benar-benar banget. Aku sedang mengemban amanah sebagai ketua hima atau kahim menyebutnya. Oke, nah baik, nanti mungkin bahas-bahas soal kahim nanti di akhir mungkin kita masukin sedikit-sedikit soal itu. Tapi seperti biasa nih JNT Juan bakalan nanya-nanya seputar perkuliahan tentunya. Oke, nih untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira Mbak Yuna, waktu dulu Mbak Yuna masuk ke Humas Unpad ini atau PR, itu masuk lewat jalur apa sih Mbak? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi aku dulu itu masuk ke Humas jalur SBMPTN. Karena dulu nih, kalau boleh cerita, ambisnya itu di kampus sebelah yang ada di Jogja dulu konsepnya. Ambis banget pengen ke sana, SNMPTN, SBMPTN juga dua pilihan pertama aku di kampus sana. Cuma kemudian di pilihan ketiganya baru deh meletakkan pilihan ke Universitas Padjadjaran. Nah, jadi di pilihan ketiga itu baru deh masukinnya itu Universitas Padjadjaran. Dan waktu itu walaupun sempat kayak merasa benar-benar kayak pengennya di Jogja aja dan ekspektasinya benar-benar di Jogja gitu. Terus waktu dapat ke Unpad tuh sejujurnya aku kaget. Tapi ternyata setelah menjalani kuliah kurang lebih 3 tahun ya, udah masuk ke tahun ketiga kali ini, ternyata berkuliah hubungan masyarakat di Unpad itu pilihan yang terbaik sih sebenarnya. Justru kesempatannya sangat baik karena bisa dibilang juga Vkom Unpad kan salah satu fakultas ilmu komunikasi terbaik juga di Indonesia. Jadi aku justru senang sih, dan begitulah mungkin journey-nya aku masuk ke Unpad. Gitu Juan. Oke, nah terus yang selanjutnya nih Mbak, kenapa dari mungkin banyaknya, nanti mungkin sebenarnya tadi sedikit udah dibahas ya sama Mbak Yuna soal kenapa akhirnya milih Humas. Nah mungkin Mbak Yuna boleh kasih spill lagi nih ya ke teman-teman semua, kenapa sih akhirnya Mbak Yuna memilih jurusan Humas selain tadi karena suka membangun hubungan. Ada gak sih kayak satu momen yang membuat kayaknya gue cocok deh masuk Humas kayak gitu? Oke, menarik. Jadi terlepas tadi ya suka membangun hubungan yang which is sebenarnya itu benar-benar intermezzo saja. Tapi mungkin pengalaman momen kenapa akhirnya aku memilih Humas itu karena sebenarnya waktu SMA aku itu anak IPA. Banyak lah pasti teman-teman di sini yang anak IPA sebelumnya dan merasa bahwa aku ngapain ya sebenarnya di jurusan IPA ini, kok aku masuk IPA tapi nggak ngerti apa-apa, kimia mah nggak suka, fisika apalagi, matematika jangan ditanya gitu kan. Dan di sana aku merasa bahwa oke, aku bisa nih di IPA, cuma ini bukan sesuatu yang aku banget gitu ya, ingin aku kerjakan sampai nanti aku bekerja. Nah, terus selama SMA aku juga aktif nih di OSIS. Nah, di sana aktif berorganisasi, bikin event, ketemu sama banyak orang, bukan cuma sama teman-teman, guru, tapi juga pihak-pihak eksternal gitu. Karena kita biasa membangun hubungan dengan mereka juga lewat sponsorship dan kawan-kawan. Nah, di sana aku ngerasa kok aku lebih suka di OSIS ya dibandingkan di kelas. Kok aku ngerasa
lebih banyak belajar selama di OSIS, dan aku ngerasa bahwa ini sesuatu yang bisa kembangkan dari diri aku gitu selama di OSIS. Dan akhirnya aku cari-cari tahu nih, aku cari jurusan apa ya yang paling tepat buat aku, dan ketemulah humas gitu. Nah aku merasa yang kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang humas, mata kuliah yang ada di hubungan masyarakat itu cocok banget dengan apa yang ingin aku kembangkan. Jadi dari pengalaman itu sih Juan akhirnya terpanggil lah untuk mendaftarkan ke jurusan hubungan masyarakat. Oke, jadi emang Simba ya dari narsum sebelumnya juga gitu ya, pasti ada kayak ada trigger tersendiri gitu loh ketika akhirnya kenapa orang itu tuh masuk ke jurusan tersebut. Dan mungkin tadi dari Mbak Yuna adalah ketika mengikuti banyak organisasi, event-event kayak gitu kan, terus ngerasa cocok di situ, akhirnya Mbak Yuna memutuskan untuk memilih hubungan masyarakat di Unpad. Oke deh. Nah, selanjutnya mungkin dari banyaknya humas nih ya Mbak yang ada di Indonesia, kenapa akhirnya Mbak Yuna milih humas Unpad? Oke, wow. Bener banget sih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya pilihan pertama tadi aku udah sempat cerita juga, lebih ke yang di Universitas Jogja. Oke. Terus akhirnya pilihan keduanya baru deh aku ngeletakin humas di Unpad gitu. Sebenarnya kenapa? Karena kalau di perguruan tinggi negeri yang benar-benar sudah membagi jurusannya sesuai dengan profesi yang udah spesifik banget itu tuh hanya di Unpad sejujurnya. Kalau yang lain, univ-univ negeri yang lain, biasanya mereka itu jadinya itu lebih ke penjurusan apa nyebutnya ya. Jadi jurusannya ilmu komunikasi, terus nanti di semester 3 atau semester 5 baru deh masuk ke bagian hubungan masyarakat atau jurnalistik dan lain-lain. Sedangkan di Unpad, kita di semester 1 dari daftar tuh sudah langsung milih jurusannya hubungan masyarakat. Hasil perbedaannya apa? Yang dipelajari, yang didapatkan selama 4 tahun berkuliah di Humas Unpad itu akan sangat dalam, akan sudah sangat mengupas tuntas lah semua hal tentang public relations. Dan aku udah tahu itu sebelumnya, lewat aku ngelakuin research itu kan. Dan aku merasa, wah kayaknya ini bakal jadi pilihan yang bagus nih buat aku benar-benar belajar dan mengembangkan diri. Plus juga kalau di Universitas Pajajaran, karena sebenarnya nggak terlalu jauh ya, emang sih lebih dekat universitas yang lain gitu di Jakarta ada banyak juga. Cuma Bandung dan Jatinangor itu juga nggak terlalu jauh lah dari Jakarta, yang merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan perhumasan inilah intinya kayak gitu Kak. Dan aku ngerasa kayak, oh aksesnya jadi lebih dekat juga nih kalau mau ke pusatnya gitu. Jadi gitu sih yang aku rasa akhirnya kenapa aku menjatuhkan pilihan aku pada Humas Universitas Pajajaran. Oke, siap. Jadi emang kalau di Unpad itu Vkom sendiri kan emang punya fakultas tersendiri gitu kan ya kalau ilmu komunikasi di Vkom itu, dan juga udah fokus gitu ya untuk masalah jurusan. Oke deh. Kita flashback mungkin sekarang ke belakang nih Mbak seputar ospek nih ya. Nah, kan kalau di Unpad itu sendiri ada 3 ospek kan, ada 3 tahapan kan. Nah, ospek univ, fakultas dan juga jurusan. Nah, ada nggak sih Mbak hal yang berkesan dimulai dulu dari ospek universitas deh boleh? Dari Prabu. Ospek universitas yang berkesan pada waktu itu adalah bagaimana sekian banyak orang, itu sekitar 7.000 orang, diakomodasikan, diarahkan dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain oleh para panitia. Terus kayak kita ber-7.000 bingung, confused, masih anak-anak rantau baru pertama kali jadi mahasiswa, merasa bingung waktu itu sejujurnya. Tapi itu sebuah momen yang berkesan karena ketemu sama orang yang sangat banyak tadi, akhirnya membuat aku pribadi sih jadi pelan-pelan beradaptasi bisa dibilang bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang waktu ospek universitas ini. Terus juga kegiatannya cukup fun, sebentar sih kayak 3 hari, tapi kayak ada beberapa rangkaian, ada kayak kita bikin mozaik, I think, yes bener ya, panas. Panas waktu itu, terus kayak kita bingung, pokoknya kita dikasih arah-arah naikin kertasnya, kita naikin, disuruh turunin kita turunin gitu kan. Terus ada konser sort of waktu itu kayak pertama kali lah aku ngerasain ikutan konser sebagai mahasiswa ya, yang kayak oh kayaknya beda nih vibes-nya gitu. Walaupun dibandingkan ternyata setelah beneran masuk konser waktu itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa diberikan meriahnya konser-konser di Unpad, tapi it's quite cukup memorable experience-nya pada waktu itu. Itu sih kalau Prabu ya, gitu. Oke, tadi Prabu udah cerita. Kita lanjut masuk ke ospek fakultas nih. Gimana Mbak kalau ospek fakultas? Ospek fakultas lebih berkesan sih.
Nah, waktu itu berkesempatan juga untuk mendengarkan talk show dari para mahasiswa yang berprestasi di Vkom. Terus lebih mengenali juga Fakultas Ilmu Komunikasi, ada banyak banget UKM-nya. Terus kayak kita beneran ketemu dan kenalan lah dengan budaya-budaya di Vkom seperti apa gitu. Pengalaman mendengarkan talk show dari mahasiswa berprestasi itu waktu itu cukup apa ya, menjadi pendorong aku lah untuk berpikir dan menyusun rencana aku nanti saat menjadi mahasiswa, aku pengen ikutan kegiatan apa aja ya, aku pengen jadi mahasiswa yang seperti apa ya. Jadi itu berkesan sih, dan juga teman-teman yang didapatkan sampai sekarang juga kita beberapa masih membangun hubungan yang baik gitu. Jadi teman-teman di ospek itu beneran akan menjadi teman lo terus gitu loh ternyata setelah lulus berkuliah juga gitu. Tadi ada yang menarik dari Mbak Yuna sebelum nanti lanjut ke ospek jurusan kali ya. Berarti Mbak Yuna itu ada tipikal orang yang ketika tadi baru ospek fakultas tapi udah punya planning nanti ke depannya mau jadi mahasiswa seperti apa gitu ya. Dan itu bisa diterapin sama teman-teman. Mungkin malah dari pas ospek unik atau bahkan dari ketika diumumin masuk kemana udah bikin planning gitu kali ya Mbak ya. Dan akhirnya itu jadi terarah gitu kan sih Mbak? Benar gak sih? Iya, benar. Jadi kan kita pasti apa ya, aku ngerasanya plan itu memang kalau bisa dibikin secepat mungkin kita bikin secepat mungkin gitu loh. Dan ini kan gak harus benar-benar selalu kita gunakan sampai akhir kan, tapi punya plan di awal itu membuat kita lebih terarah, kita nanti kuliah bakal ada kegiatan apa, pengen aktifnya di mana gitu, dan dengerin talk show mahasiswa keren ini jadi ngasih aku gambaran gitu, oh kalau aku pengen menjadi seperti dia, aku harus ngambil apa gitu Juan. Oke deh, lanjut nih. Aku juga banyak spill nih. Katanya yang paling beda tuh ospek jurusan di Vkom tuh adalah ospeknya humas nih, atau PR nih. Katanya sampai nyari-nyari perusahaan lah. Aku juga sebenarnya kurang paham ya. Nanti mungkin Mbak Yuna yang bisa lebih jelasin detailnya gitu. Emang kayak gimana sih Mbak kalau misalkan ospek jurusan di humas atau PR? Oke, ospek jurusan di humas itu memang pengalaman yang memorable banget sih, karena aku ngerasa udah pernah nih ikutan masa orientasi mahasiswa ke SMA lah, ikutan kegiatan kepemimpinan apalah gitu, dan udah lewatin 2 ospek juga, dan sebenarnya kegiatannya itu memang pasti berbeda dan punya signature masing-masing, cuma kurang lebih itu mirip. Tapi waktu aku ikutan ospek jurusan di humas, itu aku kaget banget karena aku dapat pengalaman yang aku nggak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi kan kalau kita udah masuk ke ospek jurusan, kita itu akan lebih diperkenalkan terkait dengan profesi apa yang akan kita lakukan nantinya. Dan yang menariknya di humas itu, sampai ke waktu aku menjadi peserta, kita itu kita semacam memainkan role sebagai public relations consultant dari PR beneran gitu. Jadi kakak-kakak ini tuh nanti beneran kayak akan mencarikan kita klien gitu, perusahaan yang beneran nyata perusahaannya gitu, mereka beneran datang dan mereka ngasih kayak case brief lah, apa kayak persoalan lah terkait perusahaan mereka yang diminta untuk kita sebagai public relation untuk bikin proposal penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Terus kayak dari segi kita juga dibikin kayak dari segi kostumnya beneran pakai blazer, pakai heels gitu kan. Jadi semuanya itu benar-benar terlihat seperti profesional dan kita beneran terlihat seperti sedang menjadi PR consultant gitu. Bahkan ada beberapa kegiatan praktek juga yang beneran seperti simulasi waktu kita menjadi PR di perusahaan. Misalnya saat ada permasalahan apa gitu, isu apa di humas, gimana cara saya sebagai PR untuk menyelesaikannya. Dan itu benar-benar pengalaman yang sangat berkesan buat aku, karena kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang nggak biasa, tapi benar-benar seperti nyata gitu, dan dalam waktu yang sangat singkat, kita berpacu dengan waktu gitu. Dan itu akhirnya benar-benar berkesan sih, dan memberikan aku gambaran juga yang sebelumnya berpikir PR itu masih gambarannya sangat abstrak menjadi sangat jelas. Oh ternyata kalau aku menjadi PR akan seperti ini loh kerjaan aku. Itu berkesan banget sih memang Juan. Oke, menarik juga tadi bilang soal PR konsultan ya sebagai. Yes. Nah, berarti kalau misalkan di humas itu sendiri, ketika ospeknya itu emang udah diarahkan untuk menjadi prospek kedepannya gitu ya. Nah, selain mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih ya, Mbak Yuna, selain PR konsultan, kalau misalkan prospek kerja di humas nih, nantinya bakal jadi apa sih Mbak? Oke, jadi kalau tadi aku udah sempat mention soal PR konsultan, sebenarnya kalau misalnya teman-teman menjadi humas, prospek pekerjaan teman-teman itu luas banget, benar-benar luas banget.
Karena setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap instansi pasti butuh humas. Baik itu dimulai dari perusahaan yang sudah besar, seperti apa sih teman-teman bisa bilang lah, let's say Unilever misalnya kayak gitu, atau perusahaan-perusahaan besar yang lain gitu, itu pasti butuh bagian komunikasi atau bagian humasnya. Di bagian pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah nasional, kementerian, itu juga butuh humas. Mas ada. Kalau misalnya teman-teman juga pengen di bidang NGO atau non-government organizations, yayasan gitu juga mereka butuh humas. Startup butuh humas. Terus tadi teman-teman juga bisa menjadi konsultan. Jadi prospek pekerjaan itu sangat luas. Walaupun diiringi dengan persaingan yang sangat ketat juga karena lapangan pekerjaannya luas, tapi orang yang bisa menjadi humas juga banyak. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau misalnya nanti menjadi mahasiswa humas, harus bisa pintar mengatur strategi nih. Bagaimana supaya bisa bersaing juga sebagai mahasiswa lulusan humas untuk menjadi humas di instansi atau perusahaan yang teman-teman inginkan. Oke, ini menarik juga. Nih, aku jadi pengen nanya lagi nih ya, mungkin mewakili teman-teman juga. Nah, kalau misalkan tadi yang Mbak Yuna, berarti kalau misalkan untuk menjadi humasnya di suatu perusahaan itu berarti nggak hanya dari lulusan humas aja gitu ya, berarti bisa dari mana aja mungkin. Nah, berarti kira-kira nih, apa sih skill dasar yang emang harus benar-benar dimiliki oleh seorang humas nantinya gitu, Mbak, kalau misalkan di dunia pekerjaan? Oke, skill dasar banget yang harus teman-teman miliki sebagai humas. Aku bakal jabarin dari yang paling umum sampai kemudian tips-tips tambahan deh. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting untuk dimiliki. Komunikasi di sini ada banyak, komunikasi lisan, public speaking, atau sekedar bagaimana supaya kita bisa bernegosiasi dengan orang lain. Itu bagian dari komunikasi lisan juga. Kemampuan untuk presentasi yang menarik, kemampuan untuk berbicara di depan publik, itu kemampuan yang harus teman-teman miliki sebagai seorang humas. Karena kalau jadi humas kan berarti menjadi wajah dari instansi atau perusahaan yang teman-teman nanti akan bekerja di situ. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus juga bisa berkomunikasi secara tertulis. Karena nanti ada banyak sekali tulisan-tulisan yang akan dikerjakan oleh seorang humas. Dimulai dari ada yang namanya itu press release. Jadi misalnya teman-teman ini bekerja di perusahaan yang baru saja mengeluarkan sebuah produk baru. Nah, produk baru ini ingin diumumkan kepada orang-orang, kepada media-media supaya dipublish di medianya mereka. Humas harus bisa menulis sebuah rilis kepada para media ini supaya bisa benar untuk diliput, bisa benar untuk dipublikasikan. Terus teman-teman juga harus punya kemampuan untuk bekerja dalam tim dan memanage, bekerja dalam tim sih, karena memang PR itu nggak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Teman-teman juga punya kemampuan untuk manajemen event gitu, karena juga akan ada banyak event yang dikerjakan oleh perusahaan. Teman-teman juga harus bisa untuk cepat untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang baru gitu. Intinya kemampuan berkomunikasi di sini baik itu lisan maupun tertulis benar-benar sangat diuji sih. Dan juga kemampuan untuk kepemimpinan pastinya, karena akan ada banyak juga keputusan-keputusan yang terkait dengan perusahaan juga, di mana teman-teman juga harus memimpin banyak pihak. Jadi itu juga harus bisa kritis dan critical thinking sih basically juga teman-teman harus miliki sih. Karena kalau misalnya ada krisis yang menimpa perusahaan teman-teman, PR yang pertama kali akan menghadapi krisis tersebut. Begitu sih, Juan. Oke, nih misalkan Mbak, aku masih pendiam, masih pemalu, masih juga kurang dalam berkomunikasi. Kira-kira nanti kalau misalkan aku daftar PR, nanti bakal diajarin nggak sih? Maksudnya kayak gitu, bakal diajarin nggak kayak dasar-dasar komunikasi atau kayak gitu? Jadi dari seorang yang emang anak itu bukan komunikasi banget, tapi pengen banget masuk humas, kira-kira kalau misalkan dari Mbak Yuna, sebaiknya mending masuk aja nanti masuk terus nanti harus bisa menyesuaikan atau mending cari yang lain, jurusan yang lain? Masuk dong. Karena nanti waktu kalian diterima di humas, kalian itu akan dibekali dengan mata kuliah yang sangat praktikal. Di semester 1, teman-teman akan diajari soal public speaking. Itu mata kuliah pertama banget di semester 1 yang akan teman-teman pelajari. Teman-teman juga akan belajar bagaimana melakukan lobby dan negosiasi. Teman-teman juga nanti akan diajarkan hal-hal yang praktikal seperti bahkan membuat iklan, bahkan untuk melakukan talk show, bahkan kita juga akan belajar bagaimana menyelenggarakan event. Sumpah itu kita ada mata kuliah namanya PR event di humas itu. Karena kita juga akan belajar membuat event yang baik itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga akan dibekali lah pokoknya dengan semua kemampuan yang teman-teman butuhkan. Tapi memang yang dipelajari di ruang kelas itu nggak akan cukup.
Jadi nanti tugasnya teman-teman, jika benar-benar ingin menjadi seorang humas dan akhirnya terima di humas, teman-teman selain aktif di kelas juga harus aktif berorganisasi, juga harus aktif mengasah skill-skill dan menerapkan apa yang teman-teman sudah pelajari di kelas ke lingkungan sekitar teman-teman gitu. Karena aku yakin mungkin ini bakal sulit bagi teman-teman yang mungkin ngerasa masih pendiam, mungkin merasa kayak aduh aku introvert gitu untuk bisa seperti ini, untuk bisa menjadi humas lah gitu kan. Tapi skill yang dipelajari di humas itu skill yang bisa kita pelajari gitu loh. Itu kayak bisa terus kita kembangkan. Jadi kalau teman-teman benar pengen dan ngerasa bahwa ini sesuatu yang pengen aku pursue in the future, then go for it. Gitu tujuan. Jangan khawatir gitu ya, nanti juga bakal diajarin gitu ya, maksudnya semuanya juga. Oke, tadi udah dibahas sedikit soal mata kuliah dasar yang dipelajarin. Tadi ada public speaking, terus juga tadi ada apa lagi Mbak? Ada PR event juga, bikin iklan juga. Itu di semester 1 Mbak? Kalau semester 1 itu public speaking. Kalau yang bagian bikin event itu nanti akan masuk di semester 6. Jadi setelah mendapatkan semua mata kuliahnya yang lain gitu ya, untuk mendukung kita biar bisa bikin event yang besar gitu. Oke, next semester ya berarti ya Mbak. Bener banget, doain ya bisa. Tapi kayaknya kalau misalkan aku lihat dari kehidupan sosialnya Mbak Yuna, kayaknya udah gak aneh gak sih sama hubungan sama event-event gitu. Malah Mbak Yuna tuh sering banget jadi pembicara ya gak sih? Aduh. Aduh, aku yang deg-degan nih, sumpah nih. Episode aku yang deg-degan ya. Oke, dan tapi ngomong-ngomong soal semester 1 juga, mungkin aku mau flashback nih ya. Jadi akhirnya aku kenal dari mana sih sama Mbak Yuna, tiba-tiba kan misalkan ngundang, emang Juan siapanya Mbak Yuna, siapanya. Oke, jadi waktu semester 1 tuh aku sama Mbak Yuna tuh satu TPB dan OKK. Dan jadi kalau di Unpad tuh kan, kalau misalkan ketika baru masuk tuh ada juga tahap persiapan bersama dan juga yang OKK itu. Nah, aku sama Mbak Yuna emang satu TPB ya Mbak ya, sama OKK juga. Dan kebetulan emang udah kelihatan nih bibit-bibitnya nih ketika TPB dan OKK kan Mbak Yuna juga sering menjadi ketua gitu kan. Apalagi di OKK gitu kan, sangat-sangat aktif gitu ya. Wow. Sudah terlihat sejak dini ya Bun. Dulu Mas Juan ini loh, padahal dulu si Juan ini ketua kelas saya. Kelihatan ini bibit kepemimpinannya. Aku ketua kelas di ini aja ya, mainnya direktorat aja ya sekarang nyasarnya. Oke deh Mbak Yuna. Nah terus selanjutnya mungkin Mbak Yuna boleh ngasih kesan-pesan nih selama beberapa semester yang Mbak Yuna udah jalanin di jurusan humas ini. Seru, life changing, dan benar-benar benar-benar momen aku ngerasa aku mengembangkan diri yang sangat besar selama aku berkuliah di Unpad ini, sejujurnya. Nggak mau melebay-lebaykan, cuma memang ada banyak sekali skills yang aku kembangkan. Aku bisa ketemu sama begitu banyak orang yang baru. Aku belajar lebih dalam lagi soal skill-skill yang mungkin kita mikirnya kayak lobby dan negosiasi itu kita nggak perlu belajar di kelas gitu. Ternyata kalau kita belajar teorinya itu kan jauh lebih beneficial gitu. Aku juga ngerasa bahwa karena aku berkuliah di Unpad, di Humas Unpad, jadi aku bisa berjejaring dengan banyak alumni-alumni, orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar itu, dan akhirnya membantu aku juga untuk membuat kesempatan yang lain. Dan di Humas Unpad itu juga yang paling aku highlight, teman-teman juga punya banyak sekali peluang di non-akademis gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ditawarkan, peluang teman-teman untuk aktualisasi diri itu sangat banyak. Jadi aku pun merasa sebagai seorang Yuna, aku berkembang banyak banget dan menjadi jauh lebih memahami soal dunia public relations. Dan akhirnya aku merasa, ya aku cukup excited sih untuk nanti beneran terjun ke dunia kerja dengan ilmu yang aku pegang sekarang. Mantap. Oke, nah sebelum ditutup, Mbak mungkin kalau misalkan dari Mbak sendiri nih, cara menanggapi orang-orang yang mungkin juga masih gak pede masuk humas karena apaan sih lo masuk humas, kan humas di kepanitiaan juga ada. Nah, kayak gitu. Gimana nih Mbak? Cara meluruskan pemikiran orang-orang yang berpikir seperti itu? Oke, itu menarik banget sih pertanyaannya, karena aku juga sering banget dapat perkataan itu dari orang-orang, baik itu, iya bener, baik itu kayak anak-anak yang masih mahasiswa baru, atau yang sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir
terakhir, atau bahkan orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar kita, masih banyak sekali yang seperti itu. Teman-teman percayalah, yang teman-teman lakukan di humas kepanitiaan itu hanya secuil dari apa yang teman-teman akan kerjakan sebagai seorang public relations di perusahaan gitu. Bayangkan teman-teman saat ada krisis perusahaan yang teman-teman pimpin, let's say sebuah perusahaan penerbangan tiba-tiba pesawatnya jatuh, teman-teman. Terus apa yang harus teman-teman lakukan sebagai public relations? Bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi media yang dengan segitu banyak pertanyaan? Bagaimana teman-teman harus bisa meyakinkan mereka bahwa perusahaan kita harus bertanggung jawab dan akhirnya membawa perusahaan kita reputasinya menjadi baik kembali? Itu nggak mudah. Itu bahkan hanya satu. Kemudian yang kedua, saat teman-teman menjadi sebuah brand gitu, menjadi PR di sebuah brand gitu. Bagaimana supaya membuat reputasi perusahaan teman-teman yang baru aja muncul itu menjadi diketahui oleh banyak orang, bisa menjadi sesuatu yang selalu diingat sama mereka. Reputation is not something easy gitu, dan ada banyak sekali skills yang harus teman-teman perhatikan. Public relations tidak hanya berhubungan dengan konsumennya, tapi dia juga berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan mitranya, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaannya, berhubungan dengan para media. Dan setiap tadi pihak-pihak itu, treatmentnya, cara kita berkomunikasi dengan mereka harus berbeda. Dan itu semua ada teorinya teman-teman, ada skill yang harus dikembangkan supaya siap menghadapi manusia yang ternyata nggak pernah mudah untuk kita kembang. Jadi kalau misalnya nanti dibilangin, ya belajar jadi humas itu sia-sia. No, coba dulu teman-teman rasakan bagaimana perusahaan tanpa seorang PR yang ngomong di depannya. Sangat sulit untuk bisa bertahan. Gitu sih, Juan. Oke, nah mungkin buat teman-teman semua juga mungkin udah tercerahkan nih ya kenapa akhirnya, maksudnya udah tahu juga gitu soal humas, emang yang humas mata program studi dan juga humas di kepanitiaan tadi masih hanya secuil gitu ya kalau humas di kepanitiaan mah gitu. Oke deh Mbak, terakhir nih ya Mbak dari aku, sebelum nanti aku pengen bahas-bahas soal Kahim, weh. Nah Mbak, boleh dong Mbak kasih motivasi buat calon mahasiswa baru nih yang mau kuliah nantinya. Dan juga boleh ajak nih buat teman-teman semua untuk join di hubungan masyarakat Universitas Padjadjaran. Oke, saran terbaik mungkin dari aku untuk teman-teman, yang pertama adalah pahami apa yang teman-teman mau. Bagaimana cara memahaminya? Ya tadi, pertama teman-teman bisa analisis dulu dari apa yang teman-teman baik, apa hal yang mereka teman-teman ngerasa suka melakukannya dan baik juga dalam melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, cara memahami ini adalah teman-teman harus ngelakuin riset sedalam-dalam mungkin terkait dengan jurusan yang menjadi pilihan teman-teman. Bukan cuma soal apa itu jurusannya gitu, bukan cuma soal universitasnya, tapi juga pelajari soal apa yang mereka pelajari, bagaimana prospek pekerjaan mereka, apa yang menjadi tantangannya gitu. Bagaimana sih lingkungan, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang yang baik di jurusan tersebut misalnya. Itu semua teman-teman cari tahu supaya teman-teman bisa kebayang nih, aku cocok gak ya di sini. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa pengetahuan teman-teman misalnya nanti waktu lagi ngobrol sama orang tua gitu masih belum bisa meyakinkan mereka untuk masuk mendapat jurusan ini, berarti riset teman-teman masih kurang. Carilah orang lain, cari teman-teman kakak-kakak mahasiswa yang emang sudah berkuliah di situ supaya teman-teman bisa lebih dapat gambaran gitu terkait dengan jurusan tersebut. Dan kalau semuanya sudah dilakukan, sekarang teman-teman tinggal fokus untuk berusaha supaya bisa diterima di jurusan tersebut. Karena sebenarnya aku percaya nggak notabene harus di Unpad ya, teman-teman mungkin bisa menjadi humas di jurusan univ lain juga gitu. Tapi semuanya pasti butuh proses pembelajaran dan butuh semangat untuk gigih untuk terus belajar sih supaya bisa mencapai tujuan itu. Jadi itu sih mungkin sedikit aku untuk teman-teman, dan percayalah nanti teman-teman akan diterima dimanapun, bukan soal tempat nanti teman-teman diterima, tapi soal bagaimana teman-teman memaksimalkan di mana tempat teman-teman berada. Itu sih paling sedikit motivasi aku untuk teman-teman yang ingin masuk Humas Unpad. Dan kalau emang merasa tadi berdasarkan penjelasan aku ke-trigger, merasa bahwa kayaknya ini mata kuliah yang ini kan jurusan-jurusan yang aku suka banget karena banyak prakteknya, karena banyak ketemu sama orang, ya teman-teman bisa langsung masuk kan ya di jurusan Humas Unpad di pilihan kalian SNM ataupun SBMPTN nanti. Gitu. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman semua nih ya yang mungkin ngerasa masih kurang,
mungkin untuk di bahasan Juan Tatanya episode kali ini, teman-teman boleh banget langsung nanti nanya langsung ke Mbak Yunanya ya, boleh ya Mbak? Nanti boleh. sertakan di bawah Instagramnya Mbak Yuna gitu kan, atau di gambarnya Mbak Yuna nanti aku bakal sertakan nama Instagramnya, oke? Nah, tapi ingat ya, tanya-tanya soal humas ya, jangan tanya-tanya soal hal-hal pribadi. Oke nih Mbak, udah di penghujung nih ya. Thank you banget nih Mbak sebelumnya udah mau main-main ke konten aku, ke YouTube-nya aku. Sukses terus untuk Mbak Yuna. Dan juga tetap semangat karena juga kan emang Mbak Yuna ini Sabtu ini juga mau ngisi acara gitu ya, hari Sabtu atau hari apa ya? Waduh. sangat-sangat memperhatikan gitu kan sosial medianya Mbak Yuna. Mantap. Oke deh, dari aku cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.